Perkenalkan, nama saya Iskandar TI23E dengan NIM akhir 1115. Saya akan menyampaikan proses pemesinan dan pertimbangan desain manufaktur. Memahami peran pemesinan dan desain produk adalah kunci keberhasilan industri. Desain memengaruhi kemudahan proses, kualitas akhir, serta efisiensi biaya dan waktu. Klasifikasi dan jenis pemesinan. Pemesinan benda kerja tidak berputar. Proses ini diterapkan pada benda kerja tidak berputar seperti plat atau blok, biasanya dikerjakan dengan teknik milling. Kalau pemesinan benda kerja berputar, proses ini melibatkan kerja yang berputar seperti poros atau silinder yang kemudian dikerjakan dengan teknik turning atau pembubutan. Setiap proses pemesinan memiliki fungsi spesifik: turning, drilling, milling, dan proses lainnya, termasuk boarding, sawing, bracing. Mesin perkakas utama. Mesin bobot atau lathe digunakan untuk proses turning, ideal untuk membentuk benda kerja silinder dengan presisi tinggi. Yang kedua adalah mesin bor atau drilling machine, berfungsi untuk membuat lubang vertikal atau radial pada benda kerja dengan berbagai ukuran. Mesin milling mampu mengerjakan permukaan datar, slot, hingga kontur kompleks pada benda kerja. Pusat mesin CNC atau bisa disebut CNC Machining Center, mesin otomatis dengan kontrol numerik komputer, menawarkan presisi tinggi dan kemampuan multiproses untuk produksi massal. Selanjutnya, parameter pemesinan kritis. Yang pertama adalah kecepatan pemotongan, menentukan laju, efisiensi proses, dan kualitas permukaan benda kerja yang dihasilkan. Kecepatan makan alat potong, laju penggerakan alat pahat relatif terhadap pada benda kerja per putaran atau per menit, memengaruhi pembentukan tatal atau dan kekerasan permukaan. Selanjutnya, kedalaman pemotongan, ketebalan material yang dihilangkan dalam satu lintasan pahat berpengaruh pada volume material yang dibuang dan beban pahat. Arah pemotongan milling, metode pemotongan Farais, apakah searah down milling atau berlawanan atau up milling, yang mempengaruhi gaya pemotongan dan umur pahat. Faktor memengaruhi machinability adalah yang pertama adalah jenis material, komposisi kimia, dan tingkat kekerasan material secara langsung menentukan kemudahan pemotongan atau pembentukan chip. Yang kedua adalah struktur mikro, ukuran butir, fasa, dan inklusi non-logam dalam material memengaruhi kekuatan pembentukan chip dan kehalusan pahat. Geometri pahat, desain pahat termasuk sudut, radius ujung, dan ketajaman sangat mempengaruhi gaya potong yang dihasilkan dan kualitas permukaan benda kerja. Yang terakhir adalah parameter pemotongan, pengaturan kecepatan potong, laju umpan, dan kedalaman potong yang tepat sangat krusial untuk mencapai efisiensi permesinan dan kualitas hasil akhir. Faktor-faktor memengaruhi machining, yang pertama adalah fisiknya, kekerasan material. Tingkat kekerasan material langsung mempengaruhi kehausan pahat dan gaya pemotongan yang dibutuhkan. Kelunakan atau uletan. Sifat ini menentukan bagaimana material membentuk tata dan mempengaruhi kualitas permukaan akhir. Kimiawi, unsur paduan, kehadiran unsur-unsur seperti karbon dan nikel meningkatkan kekuatan material, namun juga mempengaruhi kemampuan permesinan. Kesulitan prosesnya ialah unsur paduan tertentu dapat mempersulit proses pemesinan karena meningkatkan kekerasan atau menghasilkan tatal yang sulit dikendalikan. Pentingnya untuk mempertimbangkan kemampuan pemesinan material, tidak hanya kekuatan mekanisnya saat memilih material untuk proses manufaktur. Toleransi dan kehalusan permukaan. Toleransinya adalah kurang lebih dari 0,005 mm, meningkatkan biaya produksi, butuh presisi tinggi.
Kehalusan permukaannya ialah ada di angka 0,8, pentingnya untuk bagian bergerak atau pergesekan. Kualitas permukaan dipengaruhi pahat, kecepatan, dan getaran mesin. Pemesinan atau rocking versus mesinan. Selanjutnya, rocking versus visioning ialah selanjutnya saya akan menyampaikan rocking versus visioning. Selanjutnya saya akan menyampaikan rocking menghasilkan material dengan cepat dalam jumlah besar untuk mendekati bentuk akhir. Perbedaannya yang kedua adalah finishing, mencapai bentuk akhir yang presisi dan kehalusan permukaan yang diinginkan. Pemilihan parameter pemesinan yang tepat seperti kecepatan potong, laju umpan, dan kedalaman potong sangat krusial untuk mencapai hasil optimal, memastikan efisiensi, dan mencegah kerusakan pada komponen maupun pahat. Desain produk dan ekonomi manufaktur pertimbangan penting. Yang pertama adalah desain ramah manufaktur. Prioritas desain ini memudahkan proses produksi seperti menghindari lubang dalam atau bentuk yang terlalu rumit, memanfaatkan ukuran standar, gunakan ukuran dan komponen standar yang tersedia di pasaran untuk mengurangi biaya dan waktu produksi. Hindari sudut tajam dan detail berlebihan. Sudut tajam dapat mempercepat kehausan pahat dan mempersulit proses pemesinan, meningkatkan biaya produksi. Produk yang didesain dengan baik tidak hanya fungsional, tetapi juga efisiensi. Produk yang didesain dengan baik tidak hanya fungsional, tetapi efisien untuk produk. Desain optimal secara signifikan mempengaruhi pemborosan waktu dan biaya sekaligus meminimalkan risiko kerusakan alat material. Cairan pendinginan dalam pemesinan. Cairan pendingin krusial dalam pemesinan, fungsinya melumasi area pemotongan, mencegah kehausan pahat. Ini juga mendinginkan benda kerja, menghindari deformasi akibat panas. Cairan pendingin membantu membersihkan serpihan logam. Pemilihan jenisnya disesuaikan material dan proses dari minyak hingga sintetis. Cara aplikasi cairan pendingin. Yang pertama adalah fluiding, cairan disiram secara luas ke area pemotongan, sangat efektif untuk operasi pemesinan berat. Yang kedua adalah jet spray, semprotan cairan fokus langsung ke titik potong. Yang ketiga adalah mist, cairan dikabutkan menjadi partikel halus, ideal untuk aplikasi presisi tinggi atau area kerja yang sempit. Pilihan metode aplikasi bergantung pada kebutuhan produksi dan jenis mesin yang digunakan. Perawatan cairan pendingin. Kontrol pH. Periksa kadar keasaman secara berkala. Ini mencegah korosi dan melindungi pahat. Yang kedua adalah pembersihan sistem. Lakukan pembersihan rutin dari kotoran dan serpihan logam. Ini menjaga efisiensi. Yang ketiga adalah zat antibakteri. Tambahkan agen antibakteri. Ini menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan bau tidak sedap. Yang terakhir adalah pembuangan aman. Buang cairan bekas sesuai regulasi lingkungan. Ini menghindari pencemaran. Kesimpulan manufaktur. Kunci keberhasilan produksi. Proses pemesinan merupakan sistem terintegrasi. Kesimpulan manufaktur. Kunci keberhasilan produksi. Proses pemesinan merupakan sistem terintegrasi yang kompleks. Optimalisasi produk sangat bergantung pada hubungan erat antara desain, parameter pemesinan, pemilihan material, dan penggunaan cairan pendingin yang tepat. Memahami interkoneksi ini adalah kunci mencapai hasil terbaik. Desain terpadu, rancangan produk proses manufaktur secara holistik untuk efisiensi maksimal, produk efisien,
kurangi pemborosan waktu dan sumber daya demi meningkatkan produktivitas, ekonomi manufaktur optimal, capai biaya produksi keseluruhan yang paling efisien tanpa mengorbankan kualitas. Kualitas produk unggul menghasilkan produk dengan presisi tinggi dan daya tahan yang luar biasa. Sekian, terima kasih.